YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, 5 anggota kelompok kriminal bersenjata tewas dalam baku tembak dengan aparat TNI Polri. Dalam baku tembak tersebut, 1 anggota BRIMOB meninggal dunia dan 2 lainnya luka-luka. Satu anggota BRIMOB meninggal dunia dan 2 lainnya luka dalam baku tembak dengan KKB di sekitar markas KKB Lumawi, Kampung Maki, Ilaga, Puncak Papua Selasa pagi. Dalam baku tembak, 5 anggota KKB kelompok Lek Kagat, Telengen, juga tewas. Kontak senjata terjadi saat Satgas Manangkawi menyerbu markas KKB. Kelompok yang dilumpuhkan merupakan kelompok yang sama yang sebelumnya menembak Kabinda, Papua. Memang sengaja kita sedang melakukan pengejaran terhadap beberapa kekerasan yang ada di Puncak, termasuk di Ilaga. Kita sudah dapat ketemu, tapi kita terjadi kontak tembak. Memang posisi mereka lebih strategis ya, ketika rekan-rekan kami berupaya untuk merapat ke tempat lokasi, itulah terjadi kontak tembak yang tidak bisa kita hindari. Tapi musibah sama rekan-rekan kami, mudah-mudahan para pelaku lainnya segera mungkin dapat diselamatkan. Apakah dalam keadaan hidup atau mati. Sementara itu, 5 anggota dari kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yapen, Papua, menyerahkan diri ke Polres Kepulauan Yapen. Kelimanya juga menyerahkan 4 pucuk senjata rakitan dan 11 butir amunisi kepada pihak kepolisian. Kelima anggota KKB yang menyerahkan diri merupakan anak buah dari Rudi Orarei, pimpinan KKB wilayah distrik Angkai Sera, Kabupaten Yapen. Tim Liputan iNews melaporkan. Prajurit sejati, setia dan berani, selalu siaga, siap dan sedia. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan seluruh awaknya telah gugur. Untuk nusa bangsa. Pemirsa, doa dan tahlil digelar di rumah ABK kapal selam KRI Nanggala 402 di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, puluhan personil kepolisian menggelar sholat goib, berharap seluruh jenazah ABK kapal bisa ditemukan dalam kondisi apapun. Dengan dipimpin salah seorang tokoh agama setempat, warga menggelar doa bersama dan tahlil untuk almarhum Letda Laut Munawir yang menjadi salah seorang korban tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Bali. Doa bersama dan tahlil ini sebagai bentuk penghormatan terakhir warga kepada almarhum. Almarhum dikenal sebagai warga yang baik dan taat beribadah serta pekerja keras. Maka kami merasa kehilangan, dan inilah yang terbaik dari kami untuk beliau, tetap dan selalu mendoakan agar beliau husnul khotimah pastinya, dan inilah yang bisa kita berikan penghormatan terakhir. Karangan bunga pun terus berdatangan sebagai bentuk ucapan bela sungkawa. Sementara itu, puluhan personil kepolisian Resort Grobogan, Jawa Tengah menggelar sholat goib sebagai bentuk keprihatinan atas musibah yang menimpa 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Bali beberapa hari lalu. Sholat goib dilaksanakan seusai sholat tarawih di Masjid Baitur Rahman, Polres Grobogan, Jawa Tengah. Dengan menerapkan protokol kesehatan dan jaga jarak, seluruh jamaah melaksanakan sholat goib secara khusyuk. Kepolisian Resort Grobogan, Jawa Tengah juga berharap agar seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, genap 1 minggu kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam dan upaya pencarian terus dilanjutkan. Hari ini penyisiran dilakukan di perairan Celukan Bawang, Bali dengan melibatkan nelayan. Penyisiran untuk mencari bagian-bagian KRI Nanggala 402 masih dilakukan di wilayah perairan Celukan Bawang, Buleleng, Bali. Petugas gabungan menyisir wilayah perairan di sekitar pelabuhan Celukan Bawang hingga mendekati wilayah Bali Barat sejauh 5 mil atau 8 km. Selain tim gabungan, para nelayan di pantai Celukan Bawang juga ikut membantu penyisiran.
Sepertinya teman-teman itu sudah ada penyampaian kemarin dari aparat dari TNI Angkatan Laut bahwa kalau dia menyampaikan kalau memang ada barang-barang yang ditemukan yang mencurigakan itu bisa dia serahkan ke yang bersangkutan. Membantu ya. Jika menemukan bagian KRI Nanggala 402 saat sedang mencari ikan, nelayan diminta melapor kepada petugas posko Celukan Bawang. Dari Buleleng, Bali, Pande Wismaya, iNews melaporkan. Setelah dinyatakan tenggelam, TNI Angkatan Laut memastikan akan mengevakuasi badan KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali. Sementara terkait keluarga korban, TNI Angkatan Laut akan memberikan pendampingan psikologi. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono memastikan akan mengupayakan pengangkatan badan KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan utara Bali. Dalam pengangkatan badan kapal ini, TNI berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengangkat badan pesawat buatan Jerman yang berada di kedalaman 838 meter. Yudo menjelaskan saat ini pihaknya masih menunggu kapal bantuan dari SKK Migas yang memiliki peralatan khusus untuk mengangkat badan KRI Nanggala 402. Kemarin alhamdulillah dari Kapolri, dari Panglima TNI kita tunjukkan dengan dikerjasama dengan SKK Migas, tadi sudah asrop koordinasi ke sana. Mudah-mudahan kapal yang akan diperbantukan dari SKK Migas mampu untuk mengangkat kapal itu. Rencana berapa hari ke depan? Ya tadi masih dalam rapat, tentunya dari gambar-gambar kemarin nanti kan beratnya berapa dan sebagainya kita hitung dulu. Ya mudah-mudahan tidak dalam waktu lama sudah kita bisa angkat. Sementara terkait keluarga korban yang masih mengalami syok, TNI akan melakukan pendampingan melalui psikolog. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Prihatin atas musibah KRI Nanggala 402 di perairan Bali, Himpunan Anak-anak Masjid Jogokarian Yogyakarta menggalang dana. Selain untuk santunan keluarga korban, dana juga untuk membeli kapal selam baru pengganti KRI Nanggala 402. Insiden tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 menjadi duka mendalam bagi seluruh bangsa Indonesia. Puluhan anak yang tergabung dalam Himpunan Anak-anak Masjid atau Hamas Masjid Jogokarian Yogyakarta melakukan aksi penggalangan dana. Mereka menghimpun dana sukarela dari para pedagang pasar Ramadan di sepanjang Jalan Jogokarian maupun masyarakat sekitar. Dana yang terkumpul hingga puluhan juta rupiah diserahkan ke markas pangkalan TNI Angkatan Laut di kota Yogyakarta. Sebagian dana ditujukan untuk keluarga korban, sedangkan sebagian lagi disumbangkan untuk rintisan pembelian kapal selam baru pengganti KRI Nanggala 402. Kegiatan ini merupakan ikhtiar sebagai wujud kecintaan terhadap wilayah Indonesia yang perlu dijaga. Rakyat Indonesia hari ini menyampaikan dana simpati dan kehormatan bagi keluarga patriot bangsa. Juga doanya terhadap pahlawan-pahlawan patriot bangsa yang telah gugur di KRI Nanggala 402 dan juga dari adik-adik ya partisipasinya untuk mengganti supaya ada nanggala-nanggala yang lain. Pihak dan Lanal Yogyakarta akan segera menyalurkan dana santunan untuk keluarga korban yang ada di Pundong, Bantul dan juga Wonogiri. Sedangkan dana rintisan untuk pembelian kapal selam baru hasil donasi akan disampaikan ke Markas Besar TNI Angkatan Laut di Jakarta. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Prajurit sejati, setia dan berani, selalu siaga, siap dan sedia. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan seluruh awaknya telah gugur. Untuk nusa bangsa.
Virus COVID-19 B1617 India masuk Indonesia dan kian meresahkan. Apa saja langkah yang harus diambil untuk menekan penularannya? Nantikan usai jeda berikut.